Pemirsa, kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gus Ahmad, jadi dalam hal kita ini menyampaikan yang menjadi kebenaran atau hak, tapi dalam sisi yang lain kita harus mengambil kemaslahatan juga gitu. Itu batasannya kayak apa dan toleransinya sejauh mana sehingga kita tidak teledor tapi kita juga konsisten gitu. Toleransi untuk kejahatan ini ada beberapa perincian. Ada di kitab Darul Falihin itu pertanyaan tentang pembahasan tentang boleh nggak kita menutupi kebohongan itu untuk kebaikan. Berarti kan ini juga ada unsur toleransinya. Berarti nggak apa-apa kita berbohong. Nah, ini sejatinya memang kebohongan itu pasti membawa kepada kerusakan. Cuman di sini apabila kebohongan itu bisa menyelamatkan orang dari mara bahaya, maka itu diperkenankan. Bahkan dalam kitab Darul Falihin dikatakan bahwa apabila tujuan baik itu bisa dihasilkan dengan cara bohong, maka tidak apa-apa untuk berbohong. Seperti contoh, dia diburu sama orang-orang yang akan menyakiti dia, ya, akan menyakiti dia. Akhirnya dia mengungkapkan sebuah jawaban yang terkesan untuk menyelamatkan diri dia dari kebunuhan, dari pencurian atau pengerusakan barang, maka tidak apa-apa. Bahkan kalau dalam kitab tersebut yang lebih ngati-ngati sebaiknya jangan pakai kata-kata bohong, tapi pakai bahasa tauriyah. Tauriyah itu kalau secara definisi menyampaikan satu bahasa tapi bermakna dua. Contoh, orang ditelepon, kamu ada di rumah apa enggak sama penjahat? Enggak, saya enggak di rumah, saya di luar. Ya, dia benar tidak di rumah tapi berada di halaman. Nah, kan ini satu bahasa tapi menyimpan dua. Kalau melihat dari bahasa aslinya ya memang tidak di rumah, tapi dia berada di halaman rumah. Tapi kalau menurut orang-orang yang nganu kan enggak, ya podo wae iku ada di rumah. Ya, ngoten. Itu bahasa tauriyah, itu yang lebih ngati-ngati. Itu toleransi yang pertama, yakni ketika memang mengancam terhadap sebuah keselamatan orang, ya. Jadi mazlum atau dia menyelamatkan diri dari zolim, orang yang melukai dia atau mengancam dia, menyakiti dia. Maka untuk toleransi yang selanjutnya terkait masalah kemungkaran, kejahatan, perlu diketahui bahwa sebuah toleransi ini mencakup dua perkara. Ada yang toleransi yang hubungannya dengan hakullah, ada yang toleransi ini hubungannya dengan hakul adami. Untuk toleransi yang hubungannya dengan hakullah ini bisa digunakan ketika memang dalam taraf darurat. Seperti contoh, kita haram memakan bangkai, maitah, ya. Tapi kalau seandainya kita berada pada posisi darurat, seperti kita berada di hutan, sehingga kalau kita tidak makan kita akan mati, maka nanti hukumnya diperbolehkan untuk memakan bangkai itu. Atau jenis-jenis kemungkaran atau jenis-jenis perkara yang dilarang oleh Allah sendiri. Tapi kalau urusannya dengan hakul adami, seperti contoh, saya mencuri makanan milikmu tujuannya untuk menghidupi keluarga saya. Supaya keluarga saya bisa urip, bisa hidup. Atau saya mencuri harta pejabat untuk menafkahi fakir miskin. Nah, ini adalah hakul adami. Kenapa hakul adami? Ada praktek memakan harta milik orang lain. Nah, ini yang bahaya. Karena lebih sulit ya? Sulit sekali itu nanti. Bahkan orang tua saya itu sering membahas masalah hakul adami. Bahkan orang tua saya itu kayak gini. Kalau ibarat dia tuh parkir mobil, Ahmad, kalau bisa jangan parkir di halamannya orang sebelum kita meminta izin. Karena itu urusannya dengan hakul adami. Bahkan hakul adami yang paling mengerikan itu apa? Sampai di akhirat pun akan dituntut hakul adaminya. Ya. Bahkan di cerita itu, di sebuah cerita dikatakan bahwa nanti manusia itu ketika di akhirat akan, ketika sudah kiamat ya, pada hari akhir, manusia akan ditampakkan. Ya. Salah satu manusia akan ditampakkan dan akan dikatakan kepada dia, ini adalah Fulan bin Fulan. Barang siapa yang masih memiliki hakul adami dari dia, mari datanglah dan tagihlah.
Akhirnya banyak yang nagih, terus bertanya, bagaimana cara menagih hakul adami ketika di akhirat? Padahal dunia sudah hilang. Contoh kalau seumpama masih di dunia, saya punya utang 500, ya saya bayar 500. Kalau di akhirat bagaimana cara bayarnya? Ya, akhirnya Allah mengatakan, cara membayar hakul adami di akhirat adalah kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang dimiliki si fulan ini akan saya berikan kepada kalian yang merasa memiliki hak itu tadi. Terus yang lain bertanya, kalau seandainya haknya itu sudah habis, kalau seandainya pahalanya sudah habis, contoh dia orangnya pahalanya nggak terlalu banyak, pahalanya nggak terlalu banyak. Kalau pahalanya sudah habis, lalu yang lain bagaimana? Ini masih banyak yang memiliki hakul adami, yang memiliki tanggungan. Kalau seandainya kok pahalanya sudah habis, maka nanti dosa-dosa yang kalian miliki akan saya berikan kepada fulan tadi. Oh, iya. Ya. Biar dia nanti dosanya berlipat-lipat dan kalian akan terkurang dosanya sebab ini adalah tanggungan dari si fulan tersebut yang memiliki hakul adami. Saya jadi tercenung-cenung ini. Apa hakul adami yang saya harus segera kembalikan ini? Nah, karena itu penting sekali. Penting. Bisa jadi di akhirat kelak nanti kita dipotong ya, dipotong pahala kita dan kita. Aduh, berat sekali. Para pemirsa, karena waktu kita harus akhiri Asmaul Husna, insya Allah berkah pada malam hari ini. Sampai jumpa di Asmaul Husna episode yang akan datang. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.